Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Siap. Ya. Ini Ustaz kan biasanya kan kalau hari Jumat itu membagikan nasi kotak Ustaz. Nasi kotak makanan setelah selesai salat Jumat itu bagaimana, ada yang sudah membagikan di di salah satu tempat keramaian, tempat banyak orang lewat gitu Ustaz. Itu kita ngasih nasi bungkus Ustaz. Gimana sih? Ya bagus, Masya Allah. Yang lebih baik. Bagus. Ya, gitu sih Ustaz. Ya. Nah, kalau tanyanya yang lebih baik yang mana? Nah, itu pakai ilmu berarti. Kalau dia cuma pakai duit, yang penting sedekah. Kalau dia pakai ilmu, ibarat begini. Kita sedekah itu seperti mau menanam buah, menanam pohon. Nah, kalau yang penting ditanam, yang penting pohon, yang penting tumbuh, ya kira-kira buahnya bisa dimakan nggak? Berbuah banyak nggak? Besar nggak gitu? Nah, kalau orang sedekah itu pakai ilmu, ya dia akan mengkalkulasi. Kalau saya sedekah ke sini, berapa nilainya? Kalau saya sedekah ke sini, berapa nilainya? Gitu ya. Nah, sekarang ini ya kan Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah dalam kitab beliau Ma'alim Irsyadiyah fi Sina'ati Thalibil Ilm, rambu-rambu petunjuk di dalam mencetak penuntut ilmu. Di situ beliau mengatakan, kullun nas muslimuhum wa kafiruhum, semua orang, baik yang kafir sekalipun, yang muslim sekalipun, itu pasti punya rasa kasihan, punya keinginan membantu, ya, menyumbang, infak, ngasih makan kepada yang tertimpa musibah bencana. Semuanya, orang kafir pasti bantu. Begitu ada bencana, dia nyumbang, dia ngasih ke bencana. Nah, ada bencana yang sangat-sangat lebih besar ketimbang bencana gempa, bencana angin, banjir dan sebagainya. Apa? Bencana terutama bagi kita umat Islam, meninggalnya ulama, meninggalnya sosok yang mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang mengajak kita kepada akhirat. Ini musibah paling besar. Nah, tapi masih ada lagi yang lebih besar daripada musibah itu, kata beliau. Apa? Udah tahu ulama kiainya pada meninggal banyak sekarang itu, nggak ada yang mikirin bagaimana supaya ada regenerasi, mengeluarkan biaya untuk kaderisasi, untuk supaya ada pengganti-pengganti baru, ya, yang meneruskan syiar dakwah. Gitu. Orang sekarang lebih cenderungnya itu ngomongin yatim, ngomongin ini. Loh, ini yang mau belajar, kepingin benar-benar menggali agama, ini butuh biaya, nggak ada yang mikirin. Yang ngomongin nggak ada. Kata beliau, itu musibah lebih besar lagi. Udah kiai di kampungnya nggak ada, ya, adanya wis kiai tahlil, kiai yasin, ngurusin ATM, artos di maut, ya, yang mengkaji kitab, membahas kupas tuntas, wis nggak ada, sepi udah. Bertahun-tahun pengajian wis nggak ada yang khotam satupun. Itu nggak ada yang membicarakan. Ini musibah di atas musibah di atas musibah lagi. Karithah fauqa karithah. Baik, bagus ini. Cuma itu loh, gimana caranya satu RT, satu RW, satu desa. Kita muter-muter, saya di sini muter-muter 29 desa. Ya. Itu, Masya Allah, PR-nya besar. Nah, sekarang untuk
orang mau belajar serius mengkaji ini, aduh, tantangannya berat, lawan setan, lawan nafsu. Habis itu nggak ada dukungan, dicemooh, di ini itu macam-macam. Nah, itu nggak ada yang ngebahas, nggak ada. Jadi banyak energinya umat Islam ini tersalurkan, tapi nggak ada hasilnya gitu. Tapi kok tersalurkan yang benar, ya, infaknya benar untuk perjuangan yang benar, wah itu jadi satu. Baca, silahkan baca, ya. Peradaban Islam dulu dibangun sama para ulama, ya. Apa, untuk apa yang paling pertama dan paling utama, di situ hartanya umat Islam disalurkan. Sekarang nggak mikir begitu.